Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Nah, video kali ini saya akan memberikan penjelasan ya. Seperti janji saya pada video-video sebelumnya, ini bukan janji kampanye ya, tapi ini janji dari sahabat Anda ya untuk menjelaskan apa sih bedanya Sakti ya, dengan Saiba. Sakti adalah sistem aplikasi terintegrasi yang diatur di dalam PMK 212 2019. Sebelumnya adalah PMK 215 tahun 2013. Sebelumnya ini ya, sudah dicabut dengan berlakunya PMK 212. Sementara Saiba adalah sistem akuntansi instansi berbasis akrual. Ini dulu kelanjutan dari aplikasi namanya SAKPA, sistem akuntansi kuasa pengguna anggaran. Diatur di PMK 225 2006. Jadi semangatnya gini, ketika beberapa tahun yang lalu kita membangun Sakti, gitu ya, membangun Sakti itu, kita pengen Sakti ini diterapkan di seluruh kementerian lembaga, ya. Ternyata tidak mudah. Sehingga ketika implementasi basis akrual 2015, Sakti ini belum bisa diimplementasikan di seluruh KL. Maka waktu itu Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 225 2016 tentang masih diperkenankannya menggunakan aplikasi SAKPA yang dikembangkan dengan menjelma menjadi aplikasi Saiba. Dan Saiba inilah yang akhirnya masih dipakai zona-zona transaksinya sampai sekarang di seluruh KL. Nah, makanya ini perlu kita tekankan, kenapa kita perlu ajarkan Saiba juga, karena bisa jadi ketika teman-teman nanti lulus dan ditempatkan di luar Kementerian Keuangan, maka teman-teman akan menjumpai praktek bahwa pencatatan jurnal bukan berdasarkan PMK 212, tapi masih berdasarkan PMK 225 2016. Jadi paralel ya. Terus yang 212 siapa yang menerapkan? Diterapkan pertama kali di Kementerian Keuangan. Oke. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya identifikasi perbedaan materi PMK 212 dan 2019 dan PMK 225 2016 ya. Ini tadi perihalnya sudah kita singgung, kemudian ini singkatannya juga sudah kita singgung juga. Nah, Sakti baru diuji cobakan di Kementerian Keuangan. Jadi kalau teman-teman nanti ditempatkan di Kementerian Keuangan, ya ilmu-ilmu akuntansi pemerintah 2 ini relevan semua, karena memang kita pakai Sakti. Tapi kan bisa saja Anda ditempatkan di luar Kementerian Keuangan, ya. Maka kita masih menggunakan Saiba, ya, pengembangan dari SAKPA yang waktu itu basisnya adalah CTA, Cash Tools Accrual. Kemudian yang membedakan lagi adalah bahwa di jurnal-jurnal Sakti ada akun diterima dari entitas lain dan ditagihkan ke entitas lain, baik di jurnal akrual maupun di jurnal kas. Ya. Sementara di apa namanya? Oh ini mohon maaf ya. Ya, di PMK 225 akun detail sama detail ini hanya ada di buku besar akrual, jurnal akrualnya saja. Jurnal kasnya apa? Nah, di bawahnya. Jurnal kasnya dia pakai istilah piutang dari kun dan utang kepada kun. Ini karena peninggalan dari CTA, ya istilahnya ada piutang dari kun dan utang kepada kun. Tapi hakikatnya itu bukan utang piutang yang disajikan di neraca ya. Itu hanya akun sementara yang akan hilang, bukan untuk tujuan penyusunan laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan ini nggak pernah ada akun piutang dari kun atau utang kepada kun nggak ada. Ya, ya. Ini makanya di Sakti nggak ada. Kemudian perbedaannya lagi apa? Bahwa jurnal anggaran kalau di Saiba itu double entry dan hanya di buku besar kas jurnal anggarannya gitu ya. Sementara di PMK 212 jurnalnya adalah single entry. Bedanya single entry. Di sana double entry, ini single entry, dan single entry pun di buku besar akrual. Ya, kan di buku besar akrual ada, tapi di buku besar kasnya juga ada. Ya. Kalau ini dua-duanya ya. Ini hanya di buku besar kasnya saja. Perbedaan berikutnya adalah di Saiba tidak mengenal ada jurnal komitmen, sementara di Sakti ada jurnal komitmen. Ya. Ini dari sini kan teman bisa mengatakan, kondisi sekarang di KL ada pakai PMK 225. Yang kedepannya nanti akan pakai PMK 212. Targetnya kapan Pak? Saya targetnya sebenarnya 5 tahun sejak diimplementasikan Sakti itu di Kementerian Keuangan. Jadi ya kira-kira kalau 2016 tambah 5 tahun 2021 harusnya harapannya sudah mulai pelan-pelan masuk ke beberapa KL ya. Jadi nanti implementasi penuh semuanya Sakti. Oke, sekarang kita bedah ke masing-masing kelompok jurnalnya.
Pertama dari jurnal alokasi anggaran DIPA. Karena dia di KL, nggak ada jurnal untuk BUN, kan? Adanya langsung jurnal alokasi anggaran. Kalau di PMK 225, itu karena jurnalnya double entry, dan dia hanya di buku besar kasnya saja. Maka kita mendebit piutang dari KUN, kreditnya adalah allotment belanja. Kredit. Jadi beda nanti dengan PMK 212. Ini kalau belanja begini ya. Piutang dari KUN, kreditnya allotment belanja. Sementara kalau pendapatan, estimasi pendapatan yang dialokasikan, debit, kreditnya adalah utang kepada KUN. Sangat berbeda ketika kita melihat PMK 212 nih. Target pendapatan bukan di debit, tapi di kredit. Itu pun single entry, estimasi pendapatan yang dialokasikan, baik di akrual maupun di kas. Ini hanya jurnal untuk manajerial, sementara yang ini, kenapa dia di LRA? Di LRA untuk penyanding realisasi. Ya. Dia ada realisasinya, ada targetnya. Kemudian di belanja, allotment kalau PMK 225, allotment di kredit. Tapi di PMK 212-nya, allotment-nya di debit dan di buku besar akrual dan buku besar kas juga. Kalau ini hanya di buku besar kas saja. Tuh. Ini ya, jadi alokasi anggaran DIPA sudah beda-beda sih Pak. Ya, makanya kita pelan-pelan mau meninggalkan SAIBA. Kita masuk ke Sakti. Berikutnya adalah jurnal realisasi pendapatan. Bedanya apa? Ini kalau 225 dia ada, kalau ada realisasi pendapatan, dia utang kepada KUN di debit, ya. Kemudian kreditnya adalah apa? Pendapatan. Oke. Bandingkan dengan buku besar kasnya Sakti, ya. Debitnya adalah di DEL, kreditnya adalah pendapatan. Jadi sebenarnya membedakan hanya di debit, di sisi debit untuk buku besar kasnya saja. Karena kalau kita lihat di buku besar akrualnya kan sama nih, ya, konsekuen. Wah, ini sama, persis kan? Tuh, ini sama nih. Tuh. Jadi membedakan kas di sini mengenal diterima dari entitas lain, sementara SAIBA di kasnya mengenal istilah utang kepada KUN. Oke, demikian juga belanja. Belanja bedanya juga di jurnal kasnya saja nih. Ini belanja, sama-sama belanja ya. Kreditnya ini dikel, ini kreditnya yang di SAIBA adalah piutang dari KUN. Untuk yang akralnya sama kan, sama dengan yang ini. Oke, clear ya, teman. Nah, terus kalau transaksi UP gimana Pak? Nah, transaksi UP kan kalau di PMK 212 tentang Sakti kan panjang ya. Kalau dia simpel nih, SAIBA cuman kas di bendera pengeluaran pada uang muka dari KPPN. Dah, selesai. Dan ini pun hanya di buku besar akrual saja. Sementara untuk Sakti, itu jurnalnya di samping panjang ya. Nah, ini juga ada tambahan jurnal di buku besar kas. Oh. Tapi meskipun panjang-panjang, nanti ujung-ujungnya juga ini juga sebenarnya. Nanti ujung-ujungnya juga arahnya ke mendebit kas di bendera pengeluaran, mengkredit uang muka dari KPPN. Baik. Oke. Ini kalau ada, oh ini salah, ini harusnya slide-nya sudah nggak perlu lagi. Oke, ini salahnya. Berarti demikian ya teman-teman perbedaan antara Sakti dan SAIBA, dari mulai alokasi DIPA-nya, kemudian jurnal realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan jurnal untuk transaksi uang persediaan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan materi yang sangat bermanfaat buat teman-teman dalam memahami siklus akuntansi belanja dan beban. Oke, jangan kemana-mana, kita akan terus membahas tentang akuntansi pemerintah ini dalam video-video selanjutnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.